wilayah hukum Polres Dumai pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014 dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di dalam ruangan ini. Selawat seiring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Wakapolres Dumai, para kasat dan Kapolsek dan kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Kota Dumai, para kadis atau yang mewakili, para camat atau yang mewakili, kasih dan ketua FHPM sekota Dumai. Sebelumnya izinkan kami berpantun. Kilat bintang meninggi di awan, angin lembut berhembus di bumi. Selamat datang seluruh undangan diucapkan. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan diterima di hati. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada Bapak Kompol Hadian Pratama Esika, izin. Yang pertama-tama kami mengucapkan permohonan kami dikarenakan pada hari ini Bapak Kapolres tidak dapat hadir, tidak dapat datang karena tugas dalam pemasangan baru, sehingga bagi beliau saya mewakili beliau melaksanakan kehadiran di sini. Baik, kami akan menyampaikan apa dari Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Kota Dumai, Kepala Dinas dan Kepala Kantor, serta para camat Kota Dumai yang hadir, mewakili Jabat Utama Polres Dumai, para kabar, para kasat, Kapolsek dan Perwira, yang saya hormati tokoh agama, tokoh pendidikan,
organisasi, kelembagaan masyarakat, serta para relawan yang hadir yang saya hormati, para kanit Bimas Polsek, para forum kemitraan polisi dan masyarakat atau KPM, serta hadirin dan seluruh undangan peserta sinergitas tanggap darurat bencana kabut asap 2014 yang kami hormati, cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah amal dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada tempat ini pada acara sinergitas tanggap darurat bencana kabut asap 2015 di Kota Dumai. Menindaklanjuti perintah dari Bapak Ri, Mei sampai 6 September 2014 yang nanti akan target operasi. Target operasi yang pertama, melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran hutan lahan, perambah hutan dan ilegal yang terjadi. Yang kedua, kesadaran masyarakat untuk tidak lahan, membangun sarana berupa pos penjagaan, pos pemantauan kebakaran, menutup akses ke daerah rawan kebakaran hutan, lahan, perambah hutan dan kegiatan ilegal. Komando dan pengendalian. Yang pertama, pengendalian kegiatan operasi tingkat kota berada pada Bapak Wali Kota Dumai yang saat hari ini dilaksanakan oleh Kepala BPBD selaku Kepala Operasi yang dibantu oleh Kabak Polres Dumai dan Kasih Korem selaku Wakil Kepala Operasi. Dua, pengendali operasi tingkat kabupaten kota berada pada Bupati atau Wali Kota yang dilaksanakan oleh Kepala BPBD dibantu Dandim dan Kapolres selaku Wakil Kepala Operasi. Tiga, unsur pelaksana di lapangan tingkat kecamatan pada camat selaku Kasatgas operasi yang dibantu nantinya oleh Kapolsek dan Danamil selaku Wakasatgas di tingkat kecamatan berkoordinasi dengan pegawai PPNS. Para hadirin dan kawan sekalian, mengingat kebakaran merupakan bagian dari program prioritas nasional yaitu lingkungan hidup dengan bencana, maka kejadian kebakaran yang semakin meningkat dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan sangat diperlukan perhatian khusus dari semua pihak untuk mengambil langkah-langkah antisipasi segala dampak yang akan timbul. Menindaklanjuti hal tersebut, maka diadakan pertemuan pada hari ini untuk mendukung pencapaian program dan pelaksanaannya, yaitu dalam aplikasi Aman Nusa 2 serta pelaksananya antisipasi bencana kabut asap 2014 di Kota Dumai. Kebersamaan dan komitmen semua pihak serta sinergi dalam pelaksanaannya adalah hal yang dapat sangat diperlukan sehingga pencapaian dapat berjalan sesuai dengan harapan yang kita inginkan semua. Sebagaimana tema pelaksanaan kegiatan pada hari ini yaitu bersama Kepolisian Kota Dumai wujudkan sinergitas penanganan kebakaran hutan dan lahan, lebih baik melakukan pencegahan saat ini dengan peran serta seluruh masyarakat dan pemerintah daerah daripada melakukan penegakan hukum. Kebersamaan dan sinergitas seluruh stakeholder, pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat adalah strategi yang tepat untuk mengatasi jenjang kekurangan personil, peralatan, sarana maupun dana pada satuan kerja masing-masing, maka dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda serta lembaga pendidikan, organisasi dan relawan
serta warga masyarakat sebagai mitra yang sekarang akan lebih efisien untuk dapat mencegah, menangkal dan menanggulangi bencana kabut asap yang akan terjadi pada musim tahun ini, serta dapat mencari solusi serta strategi yang lebih efisien, cepat dan tepat dan terjangkau lingkungan masing-masing. Untuk itu, mari kita membuat komitmen bersama, yaitu sebagai garda depan cegah, tangkal dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, bersedia sebagai relawan dalam terjadinya bencana alam, kebakaran hutan dan lahan, akan membuka informasi dan melakukan tindakan kesegeraan jika melihat, mendengar, dan menemukan titik api. Tidak akan terlibat atau melibatkan diri terhadap setiap tindakan hukum pelaku pembakaran hutan dan lahan. Akan melakukan tindakan pemadaman maupun pencegahan kebakaran lahan dan hutan baik secara pribadi maupun organisasi. Berkewajiban mensosialisasikan kepada masyarakat baik dampak hukum, lingkungan, dan kesehatan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Melakukan kerjasama dengan semua stakeholder, baik informasi, pencegahan, penindakan, dan penanggulangan, sehingga pelaksanaannya lebih dapat dimaksimalkan. Partnership building atau membangun kemitraan ke seluruh elemen masyarakat dalam upaya cegah, tangkal, dan penanggulangan bencana kabut asap. Stop kebakaran hutan dan lahan, wujudkan kota Dumai menjadi zero asap. Demikian sambutan Bapak Kapolres Dumai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan petunjuknya pada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kepolisian Desa Dumai, Yudi Kurniawan, SIK, MSI, ditandatangani. Kepada Bapak kami silakan. BPD, kemudian ada Kadis, Kapolsek, Dinas, kawan-kawan dari dinas instansi yang terkait, dari warga masyarakat, dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Ini di sini, alhamdulillah berkesempatan hari ini dari Dinas Kesehatan. Ini kami di sini hanya tidak memberikan suatu paparan untuk masukan, ini hanya menularkan akan kami tahu dari area utara. Cuma di sini kita ketahui tentang masalah asap dan perasapan. Cuma di sini yang penting di poinnya dulu disampaikan dalam sambutan Bapak Kapolres, disampaikan Bapak Kapolres, itu adanya sinergitas kalau bahasa Indonesia kebersamaan antara kita, baik kepolisian atau siapapun yang ada di sini, untuk bersama-sama kita menanggulangi, bersama-sama kita mencegah, dan bersama-sama kita mengatasi apabila ada suatu kebakaran baik hutan atau lahan yang berakibat secara implikasi pada seluruh masyarakat. Sebelum saya memulai, ada beberapa terlebih dahulu bahwa di sini sebelum saya masuk apa yang akan saya sampaikan, di sini kita ketahui bahwa masalah kebakaran hutan bukan masalah si A, si B, si C, bukan tanggung jawab daripada Badan Penanggulangan Bencana saja, bukan tanggung jawab daripada dinas kehutanan saja atau dinas-dinas yang lain. Tetapi secara real waktu kemarin Presiden di sini bahwa menyatakan bahwa hutan ini adalah suatu tindakan kemanusiaan, karena yang dilawan di sini adalah manusia. Efek dampak kerugian yang terjadi adalah keseluruhan manusia yang akan selalu menempel, berkesinambungan
tahun ke tahun yang mungkin akibatnya akan kita rasakan dan lain sebagainya, sehingga dampaknya berkelanjutan baik bagi kita, istri kita, termasuk anak kita. Jadi mengapa di sini perlunya ada sinergitas kebersamaan daripada kita semua untuk mengatasi, mencegah hingga menjaga adanya kebakaran hutan. Di situ adalah ini inti poin, inti sari dasar kita, baik dari semuanya memiliki suatu peran, termasuk di kepolisian, termasuk kalau di kepolisian terkenal adanya preemptif, preventif, dan represif. Termasuk kita yang kami di bagian represif. Represif itu penegakan hukum. Sebenarnya alhamdulillah kita refresh ke belakang untuk Polres Dumai pada Februari kemarin ada sekitar 18 orang kita tangkap karena berhubungan dengan karhutlah. Dari 18 orang ini kawan ada teman-teman cuma hanya warga sekitar. Sebenarnya hati ini tidak mau memberikan suatu efek atau dampak penangkapan terhadap orang yang, Pak, saya cuma bakar cuma 2 hektar Pak, biasa begini Pak, dari zaman dulu udah biasa seperti ini. Hati kita sebenarnya kalau kita ngomong nurani sudah tidak mau. Tetapi pada saat itu asap sudah tebal, hujan sudah tidak turun lagi, akhirnya dia tetap melakukan pembakaran. Itulah kita efek jerah yang kita berikan pada dia, sehingga efek jerah tersebut atau deterrence-nya ini bisa dirasakan oleh masyarakat, kawan dia, sahabat dia, keluarga dia, sehingga ke depan tidak ada orang seperti itu lagi. Itu efek daripada hukum. Tapi akan lebih mendalam lagi efek tersebut nanti mungkin dipengaruhi Pak Rekin atau dari kawan dari Dinas. Jika itu dari mulut tidak ada kebakaran, jadi kita mewujudkan Dumai zero api zero asap, insya Allah bisa dilaksanakan. Baik, lanjut, saya masuk ke paparan. Ini hanya suatu sekelumit tentang aturan hukum yang mengatur tentang masalah kebakaran lahan dan hutan, yang insya Allah kalau kita menjadi sinergitas tidak kita gunakan, karena insya Allah kita semua berkeyakinan bertekad Dumai ini zero asap zero api. Walaupun saat ini sedang ada asap di daerah perbatasan kita dalam lokalis, kita upayakan tidak sampai mengenai ke wilayah Dumai keperotaannya. Di sini dasar hukumnya ada di sini, baik pasal 187 188 KUH kita KUHP yang menyatakan barang siapa baik dengan sengaja atau kelalaiannya membakar suatu barang yang memiliki materi, dan ada undang-undang tentang polisi dan regulasi tentang kewenangan kami, kemudian 18 tentang perkebunan, bahwa membuka lahan dalam perkebunan tidak boleh terbakar. Walaupun ada bahasanya di sana, ada bahasa nilai kearifan lokal, ya kearifan lokal di sana. Bakar sedikit tidak masalah apa gini. Tetapi kalau bakarnya pada saat musim hujan tidak ada masalah. Kalau bakarnya pada musim kemarau, tidak pernah ada hujan dan asap sudah tebal, itu menambah-nambah. Kemudian tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil, Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, di sana jelas menyatakan bahwa tidak boleh seseorang membuka lahan, kebun atau lain sebagainya tentang penggunaan candi bakar. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang kerusakan hutan. Di sana mulai juga disampaikan tidak boleh dibakar, tidak boleh segala macamnya. Ada 3 hal yang perlu disampaikan. Mengapa dari dalam sambutan Pak Kapolres menyatakan ada perambahan hutan, ada illegal logging ataupun penyumbangan kayu dalam hutan, dan ada kebakaran hutan. Karena 3 hal tersebut tidak bisa untuk kita pisah-pisahkan. Kita harus sampaikan, kita ketahui wali kota sudah menyatakan bahwa Kota Dumai adalah kota yang memiliki hutan terbesar di Indonesia. Nah, betul. Dan hutan di situ mayoritas terdapat di wilayah Sungai 9, baik HPK hutan produksi maupun HPAT hutan taman industri,
ada di sebelah sana, mungkin di sini Pak Dinas Kehutanan bisa mendalam ke sana, bisa memberitahukan. Di sana ada luas-luas banyak perusahaan juga di sana, baik PT Wasuta Jaya, PT Sukaraya Jabat, atau PT Jaya Bukit yang memiliki hak di sana dengan oleh Kementerian Kehutanan untuk mengelola yang luas lahannya bisa beribu-ribu hektar. Karena kenapa ya, bagaimana kita pun di sana sulit melalui manapun, entah muter rawan wakil, entah muter rawan laut, ataupun rawan darat, itu tidak bisa dengan ada di bawah saya tidak tahu juga. Di sana mulai itu berkaitan sehingga jika kita pandangan jika kita mau memberantas angkutan, kita mulai kita tidak bisa membalas secara angkutan dulu. Kita berantas dari sejak perambahan, kita berantas dari sejak illegal logging, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk membakar. Jadi hal itu berkaitan, dan di sini karena di sini ada sisi pulau hutan dan suatu ekosistem pernyataan dalam hutan kawasan hutan yang sudah dipatokkan oleh peraturan Menteri Kehutanan. Perusahaan hutan baik segala sesuatu yang dilaksanakan perusahaan hutan merusak ekosistem, baik memotong, mengambil hewan dan sebagainya, pembakaran liar, pemanfaatan hasil hutan atau kayu atau illegal logging. Di sini upaya dari tiga hal tersebut mesti kita laksanakan, mesti kita upayakan dalam penegakan hukum. Dan sekarang semakin jauh, semakin majunya dunia, semakin majunya perkembangan perkembangan zaman, ancaman hukumannya pun semakin ditambah. Untuk masalah pembakaran liar pada Undang-Undang 18 2013 itu pun untuk pelaku sudah jelas, pembeli sudah jelas, pengangkut sudah jelas. Yang lebih di dalam undang-undang tersebut, jangan takut-takut, jangan ragu untuk memberikan kesaksian kepada kepolisian. Karena kadang-kadang tidak terbakaran, pada saat kita turun kita tanyakan, Pak itu bagaimana? Pak saya tidak tahu Pak. Padahal dia tahu. Tidak sebanyak nawas Pak pada saat kebakaran kita itu bahwa masalah sekitar 40 hektar lebih terbakar. Kita punya mungkin dari kawan-kawan relawan ada 8 mesin roti, kita punya 20 mesin roti, kemana 25, 28, 30 mesin roti untuk mengatasi tersebut kalau yang tidak mungkin. Apa yang kedua, sulitnya jalan menuju lahan terbakar. Di sini kita telah dibantu oleh wakil ini ada helikopter kedua oleh BNPB pusat, baik Aum atau Skoski, tetapi helikopter tersebut hanya membawa air yang tidak terlalu segitu wilayah dan mengakibatkan mati. Kadang-kadang namanya api kita tidak mengetahui, tidak bisa kita tebak karena menyebabkan api atau lubang berat, ancaman itu berlaku menjadi 12 tahun. Jadi sebenarnya perangkat hukum sudah kuat, perangkat hukumnya sudah kuat, ancaman sudah tinggi. Harapan daripada pemerintahan itu sudah memberikan suatu efek jerah, deterrence kepada masyarakat untuk agar tidak melanggar undang-undang tersebut. Hambatannya menurut dalam asas hukum kita, jika suatu undang-undang sudah diterapkan pada lembaga negara, pembakarannya lanjut. Ini kooperasi dari perusahaan lanjut. Ini pembakaran liar, pemotongan illegal logging lanjut. Di sini tentang masalah penanganan kasus tentang berhubungan dengan tahun terakhir kemarin. Pastinya ada orang yang kita hubungkan, ada orang yang kita bawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Cuma kalau sebenarnya ini tidak perlu terjadi, tidak perlu ada jika kita sudah bisa masuk kepada masyarakat, sudah bisa memberitahukan. Di sini mungkin ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres, saya hanya melanjutkan kembali. Ada rencana operasi yang manusia 2 di mana kita coba-coba bersinergitas, kita mengelola dunia pada api atau bagaimana dengan cara kita menjalankan deteksi kita terhadap api sebelum api ini membesar,
Kalau jika sudah ada asap, maka langsung kos harga uang yang kita keluarkan lebih banyak daripada kita mencegah. Kita menghukum orang yang mungkin persidangannya atau lain sebagainya lebih sedikit daripada kita mencegah. Jadi sebenarnya lebih baik kita mencegah banyak-banyak. Kita bagaimana kita turun ke lapangan, kita sadari masyarakat, sehingga kita mencegah, karena selalu digembor-gemborkan dan selalu diberitahukan bahwa bulan Mei sekarang ini hingga bulan Juli adalah kemarau kering, curah hujan agak sulit kita dapatkan. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat curah hujan, kita masih dapat curah hujan. Nanti sampai apa ini kita tidak dapat curah hujan, maka jika curah hujan tidak ada, sumber air pun tidak ada, menjadi satu hal bagi kita. Kalau memang sudah tidak tambah lagi asap, makin belah. Sudah jadi kita tidak tambah pula. Maka di sini yang sangat saya harapkan, setelah adanya kita di sini bersama-sama, kita satukan visi dan satukan misi. Nanti mungkin tambah lagi dari Pak Novian akan melaporkan pada Bapak Wali Kota, sehingga akan terjadi di sini kita akan melakukan suatu reaksi dan aksi. Sebenarnya aksi kita harus kita laksanakan mulai dari saat ini, baik dari kami di kepolisian, dari penegakan hukum, dan rekan-rekan itu sudah melakukan aksi, rekan-rekan itu sudah melakukan aksi, dari masyarakat sudah harus melakukan aksi sendiri dari kelurahan kecamatan, sehingga kita sudah bisa bergerak apa yang kita lakukan sesuai dengan job description kita, sehingga visi kita mewujudkan Dumai zero api zero asap insya Allah dapat kita kabulkan. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Moga-moga yang dapat sampaikan menjadi masukan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, jika ada kelebihan, jika ada suatu masukan untuk kebenaran di sana, kita dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya dapat dan memberikan kita suatu hidayahnya, jika kita dapat melaksanakan tugas dan dapat kita mewujudkan kota Dumai sebagai zero api zero asap yang kita laksanakan, dan kita titik beratkan hal tersebut pada ibadah. Karena jika kita bisa mewujudkan hal tersebut, sudah berapa banyak anak-anak yang tidak mengirim asal ada di sini, sehingga kesehatannya dia, sehingga kelayakannya dia bisa kita jamin. Kalau kita yang sudah tua, kita lagi masuk yang kubur ya sama saja bang. Tapi untuk anak-anak kita, karena dari asap sudah banyak sekali yang penting disampaikan dari dinas kesehatan, sudah banyak sekali akan ada akibat-akibatnya, tidak hanya ispa saja, seperti yang umum. Nanti itu bisa merusak otak juga dan sebagainya. Kalau itu dipahami, kita lihat anak-anak kita, mari kita bersama-sama kita atasi, kita tanggulangi daripada bahaya tersebut. Baik, itu yang kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para undangan silakan mencicipi hidangan yang telah disediakan. Dan lembaga masyarakat serta para relawan sekalian, tanggap darurat bencana kampung mempersingkat waktu karena sangat erat kaitannya dengan apa yang saya cita. Sudah kurang lebih setahun di sini bergabung dengan Pak Novian juga ya, sudah hampir setahun ini, mulai dari datang disambut kabut asap sampai ini masih berurusan dengan kabut asap itu juga gitu. Sehingga sebenarnya harusnya kita sudah tidak asing lagi, sudah tidak harusnya sudah lebih erat lagi dalam rangka tadi mensinergikan kemampuan atau potensi yang ada pada bapak-bapak sekalian. Situasi secara umum, lahan gambut cukup luas, kalau kita lihat 75.845 hektar. Faktor pemicu kebakaran hutan dan lahan gambut, kemarau yang ekstrim, dan bukan lahan yang dibakar, suhu yang cukup tinggi, kemudian ada beberapa hal yang menjadi saat ini kekhususan atau sangat substansi sekali, bahwa ada indikasi karhutla ini dijadikan sebuah momentum atau sebuah situasi yang dimanfaatkan untuk
kamuflasenya korporat atau korporasi, perusahaan maupun perorangan yang tadi yang ingin meminimalisir anggaran pengeluarannya dalam rangka membuka kebun dengan cara membakar hutan. Nah, ini indikasinya semakin menguat, indikasinya semakin mengarah ke satu titik bahwa seperti ada situasi yang dibuat, ya, sehingga bukan tidak mungkin penegakan hukum yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Dumai nanti akan justru bisa dijadikan satu ekspos besar di beberapa tempat, ya, di beberapa tempat kejadian. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ada faktor kesengajaan, bukan hanya dilihat dari aspek berita acara yang dihasilkan, tapi lebih pada hasil laboratorium forensik yang sudah pernah dilakukan oleh Satreskrim Polres Dumai sendiri. Lanjut. Ya, secara singkat, sebenarnya data-data ini tentunya BNPB Kota Dumai, ya, Badan Penanggulangan Bencana Kota Dumai lebih lengkap saya rasa. Hanya menyimpulkan, hanya mengkristalisasi data-data yang ada di BPBD. Terus lanjut, kerugian material dan kerugian material. Lanjut saja, hasil penyidikan kasus Karhutla sampai dengan bulan April yang lalu, Sungai 9 satu LP, satu laporan polisi, satu kasus. Kemudian Dumai Barat ada satu kasus juga. Kemudian Dumai Timur ada 3 kasus, dan Kapai ada 1 kasus. Ya. Mungkin kalau kita mau jujur, sebenarnya Bapak sendiri, masyarakat di luar sana pasti mengetahui mana yang sengaja dibakar, mana yang betul-betul terbakar. Seperti pagi hari ini, tadi malam, kurang lebih jam 1 setelah kita dengan Pak Mukir dari lapangan import yang terbakar di Belitung, saya diperintahkan untuk mengakomodir, meminta tolong kepada perusahaan-perusahaan atau siapapun juga untuk menginventarisir kekuatan mesin semprot seperti Robin dan lain sebagainya tadi. Apa daya, karena sudah jam 1 malam, jadi nggak bisa maksimal mengumpulkannya. Hari ini terkumpul kurang lebih 6 mesin Robin dan diapelkan digelar di depan bersama personil yang barusan kita kumpulkan kurang lebih 140 orang. Setelah acara ini saya akan menggerakkan mereka untuk pemadaman. Nah, terkadang dari benturan saya juga ya Bapak sekalian, preventif dan preventif terus-terusan begitu, maka budaya tadi dari pihak atau kelompok-kelompok yang memanfaatkan Karhutla ini sebagai kamuflasenya mereka semakin menjadi-jadi, karena polisi juga tetap ada penegakan hukum. Polisi tidak bakalan lebih mendalam kok, kan itu kata manusia-manusia ini. Yang kejadian kebakaran saat ini di Belitung, hari Rabu diinformasikan oleh penuntut kebun, menunggu hari Rabu ada sambaran petir, dia bilang. Kemudian membakar sebagian wilayah di kebunnya. Kebunnya yang alhamdulillah juga kebunnya sudah dipetak-petak pakai kanal-kanal air lah, sungai itu. Yang sebelah dari kebun yang bersangkutan ini nggak ada tersentuh api sama sekali. Petirnya jadi milik petirnya ini, Pak. Petir nyamber ini milik ya. Terus itu tahu koordinat ya Pak. Terus saya bilang dengan Pak pengelola sana, saya bilang, Pak, berarti Pak namanya petir Aminuddin Hizbullah mungkin namanya itu. Ya kan? Akan saya lebih mendalam Pak, saya bilang, karena bisa jadi petir Soekarno Putra gitu. Kan? Ada petir Pak menyambar Pak. Pengertian kita petir geledek. Sebenarnya
ini disampaikan Dr. Soekarno Putra misalnya, nama orang gitu. Nah, oleh sebab itu saya bilang kita akan lebih mendalam Satreskrim Yosua dan karena kegiatannya. Kita lanjut pada operasional konsep operasi yang di depan, yang dilandasi ya tadi kebersamaan dan keikhlasan tadi. Karena di luar daripada lingkup 3 tugas pokok kami, Kamtibmas, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat pada tatanan khas kepolisian saja. Jadi kadang-kala kita mengartikan, masyarakat luas mengartikan, kan Bapak pengayom kami Pak, katanya memang tugas pokoknya. Bukan, jadi dalam lingkup tertentu, dalam kemampuan khas tertentu, disitulah pelayanan kepolisian, disitulah perlindungan kepolisian. Kadang-kala kita lihat tetangga saya Pak di Lampung sana bersebelahan dengan rumah orang tua saya di Lampung sana bersebelahan dengan rumah nenek-nenek. Lah nenek-nenek ini punya kucing Pak, kucingnya hilang Pak. Saya pulang ke Lampung, saya yang marah gitu. Percuma punya tetangga polisi katanya. Lu saya kan juga sini. Gila ya. Percuma gitu. Punya family katanya polisi, kucing saya aja hilang. Saya pulang ke Lampung, bingung gitu. Begitu melekatnya bahwa bangunnya ibu-ibu nenek-nenek tadi sampai tidurnya lagi, tahunya polisi yang layanin gitu. Ya kan? Tapi ya itu kita cerita lah, itu kan dulu kesalahan budaya kita. Salah satu contohnya, awas tuh kalau nggak mau makan ya saya aduin sama polisi ya, di situ ada polisi tuh, itu aja udah salah kita kan. Sehingga apa, dalam benak saya kalau melihat polisi benci dan takut tuh. Itu memang ditanamkan gitu di lingkup keluarga mulai dari yang kecil. Nah sehingga kalau kita bicara akan berjumpa kembali dalam situasi yang lebih baik daripada saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang menghormati Bapak Pendiri ini, yang menghormati Bapak Satmas, yang kebetulan pada saat ini beliau dalam pendidikan sehingga beliau tidak dapat hadir bersama di sini. Jadi kami mewakili pada Satmas. Sebagaimana tugas pokok kami di Mas dengan masyarakat, atau mereka kami bilang hingga masuk surga. Ini tentunya terang musim kemarau yang kita perkirakan sudah berlalu, ternyata rupanya mulai dari tanggal 20 Mei nanti sampai mungkin awal September perkirakan musim kemarau. Kalau ketika kita mendengar musim kemarau, kita terbayang yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Yang terpenting yaitu Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan, Undang RI Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 24 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang RI Nomor 37 tentang dari pasal wilayah perkebunan atau pusat-pusat keramaian. Ini kita lihat anggota kita di lapangan, dan kami sendiri juga merasakan tujuannya intinya yaitu mengajak kepada kita sekalian elemen masyarakat dan elemen untuk bekerjasama melanjutkan bagaimana caranya penanggulangan dan penanganan misalnya kita bencana ini. Kalau tidak kita rencanakan apa yang kita akan laksanakan penanggulangannya, berdasarkan itu menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dengan juga ada sanksinya. Jadi masalah yang kita dapati
antara lain ada mungkin penjualan lahan oleh oknum-oknum warga masyarakat dengan tidak melihat dampak hukum dan masalah hutan lindung atau lingkungan. Kemudian tentang hidrologi, demikian yang disampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak kami silakan. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin setelah ini saya langsung bergerak. Dari awal saya sampaikan karena juga untuk karena ada kejadian kebakaran lahan di wilayah Lintung yang ada kalau tadi yang bakarnya adalah hampir. Baik, yang saya hormati Bapak, Ibu, unsur dari Polres dan Staf Kapolsek Barat, Kapolsek 9 Kasat Dimas, Pak Dagen dan yang lainnya, Pak Camat, Pak Lurah, dari Universitas Gajah Kuning, setiap yang kuning, maaf, dari LAPI, dari Dinas Kesehatan, dari KLH, para camat, para lurah, yang kami banggakan. Dari Manggarai juga ada, yang kami banggakan bapak-bapak dari MPA, masyarakat peduli api yang berlumus selama beberapa mulai dari Januari sampai sampai sekarang ya, masih melakukan pemadaman. Dan kepada rekan saya juga anggota api, kepada anggota api, dan juga kepada seluruh yang hadir pada kesempatan ini yang dapat saya sebutkan satu persatu. Baik, sebelum saya menyampaikan paparan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novias Putra Nasution. Sebelum seperti Pak Ferdi tadi, saya ganti sebagai Kepala BPBD pada bulan Februari, bulan Maretnya sudah mulai terjadi api. Baiklah sekarang kami hadapi api dan api. Dan akan berburu, bukan berburu rusak, bukan berburu kan, tapi berburu dengan api. Kan gitu ya Pak Amta ya. Ya, oke. Silakan lanjutkan. Ini dasar pembentukan daripada penanggulangan bencana tentang penanggulangan bencana. Ini undang-undang PP nomor 8 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana PP dan BPBD ini masing-masing daerah. Ini struktur yang ada sama kami, saya tidak begitu penting saja. Ini unsur pelaksana BPBD termasuk juga satu PT Dakar, PT Pemadam Kebakaran. Yaitu prabencana ini kesiapsiagaan, kemudian tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam posisi darurat itu kita bagi 3, keadaan darurat kita bagi 3. Pertama, siaga darurat, tanggap darurat, dan terakhir adalah pasca bencana atau RR, rekonstruksi dan rehabilitasi. Ini kemudian mengapa lanjut saya. Ini juga personel kami
kita tidak bisa membiarkan secara itu langsung diambil dananya dari APBN seperti yang sampaikan Pak Bali tadi. Nah ini jadi problem bagi kita. Nanti kalau seandainya kita masukkan juga itu jadi uang pimpinan, uang BSPI. Silakan aja. Ya, ini sebetulnya sudah ada proses dan segala macam sudah ada, sudah tergantung dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu. Prinsip tanggal rencana yang sudah adalah cepat, tepat, prioritas, koordinasi dan berbagi. Nah, sekarang ini yang kita laksanakan pada saat ini adalah organisasi dan keterpaduan. Ya, karena setiap terjadi bencana yang akan siaga darurat, pernyataan tanggap darurat, siaga darurat itu harus terbentuk posko. Posko ini nanti ada yang namanya Incident Commander, IC Commander, itu nanti ditunjuk oleh wali kota. Combine, digabungkan menjadi satu semuanya. Terus yang paling biasanya kami itu yang paling krisis kebakaran hutan dan lahan itu di Medangantai dan Sungai Sembilan, hanya 2 kecamatan ini Pak. Jadi yang kita petakan hanya lingkup juga ya. Mereka ini Pak bekerja sama dengan kita. Kalau misalnya terjadi kebakaran hutan dan lahan, mereka melaporkan ke kami dan nanti saya teruskan laporannya ke Badan Bencana. Jadi sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan, kita sudah bekerjasama dengan Badan Meteorologi. Mereka akan memprediksi waktu. Jadi kemarin itu dikatakan Januari sampai Maret akan terjadi pra-kemarau. Nah, kalau kami dari Kantor Lingkungan Hidup, kalau misalnya terjadi pra-kemarau, kita udah wanti-wanti akan terjadi kebakaran hutan dan lahan, karena lahan kita adalah lahan gambut. Jadi sangat sensitif kali kalau sudah kemarau panjang, dia tanpa dibakar pun memang akan terjadi kebakaran. Apalagi memang sengaja kita bakar ya Pak ya. Jadi kami dari Kantor Lingkungan Hidup akan mensosialisasikan sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kita akan sosialisasikan apa yang harus mereka kerjakan. Kita akan panggil kelompok MPH, kita akan membentuk sosialisasi. Tapi sampai saat ini kami sudah 8 tahun gak ada dana. Jadi cuma sosialisasi aja, panggil bapak-bapak yang ada regu masyarakat peduli apinya. Kita panggil, kita akan beritahu bahwa ini akan kemarau panjang. Kita sosialisasikan akan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Bapak-bapak kita buat peraturan bahwa tidak boleh membakar. Kemudian nanti kalau misalnya terjadi kebakaran hutan dan lahan, mereka ini akan bekerja sama dengan regu dari Badan Bencana. Ada RAPI, ada Manggala Agni, ada damkar ya, yang lain-lainnya ya, bekerja sama kita seperti itu. Dari kami akan membantu mereka dalam peralatan. Misalnya peralatan apa yang digunakan, kita akan bantu melalui perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai. Dan ya, kita bantu apa yang mereka perlukan. Kemudian kita akan turun ke lapangan. Kita tidak memerlukan alat kerja karena yang kita perlukan adalah sumber air. Kita akan lihat hutan-hutan di sana. Kita akan lihat bagaimana pengelolaan air di sana. Nah, kita tahun ini akan membentuk kanal blocking untuk misalnya terjadi kebakaran hutan dan lahan, kita sudah ada cadangan untuk airnya. Setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan, kami akan bersinergi bekerja sama dengan mereka
memberikan bantuan-bantuan. Kami juga akan memberikan data isu yang ada, walaupun tidak mewakili Kota Dumai. Apa yang ada kita berdayakan. Saya rasa itu aja Pak. Ya, terima kasih. Sampaikan kepada Badan Konservasi, coba kita pertanyakan, mungkin MPA dia punya alat robin ada berapa, letaknya di mana, di luar atau di mana, misalnya itu nanti dari MPA ya. MPA mana yang kira-kira yang lebih aktif? Nah, terus itu mungkin untuk bekerja. Terus tadi bilang bahwa MPA bisa juga melaksanakan bilu. Bagaimana sinergi dengan LKPN? Pola bilu pembinaan penyuluh gimana? Terus MPA sudah kita tiga tentang dampak hukum, dampak ekosistem, dan dampak kesehatan apabila terjadi bencana alam khususnya kebakaran hutan dan lahan. Kira-kira itu yang perlu kita sharingkan setelah bahan-bahan diselesaikan oleh para pemaparan. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan untuk Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Mudah-mudahan hari ini di siang ini acara sinergitas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai membuat suatu notulen yang tepat, yang pas untuk kebakaran. Sebelumnya saya menyampaikan maaf dari pimpinan, yaitu Kepala Daerah Operasi Daob Dumai Pak Ismail Hasibuan sebagai pimpinan Brigade Manggalangi Daerah Operasi Dumai. Untuk itu sebelum saya memaparkan paparan dari kami, sedikit perkenalan dari kami. Saya Rahmat, anggota Brigade Manggalangi Daob Dumai. Nah, sedikit profil dari kami Manggalangi, mungkin dari bapak-bapak instansi yang hadir pada siang hari ini mungkin belum banyak yang kenal dengan Manggalangi. Nah, di sini profil kami saya lihatkan dari pakaian saya yang sebelah kanan ini lambang dari bawah, lambang utara. Nah, sebelah kanan saya ini ada 4 persegi. Kalau dulunya segitiga api, yaitu 3 unsur, yaitu 3 unsurnya bahan bakar, panas, dan oksigen. Namun saat ini dibuat 4 persegi, satunya manusia. Nah, dari bahan bakar unsur segitiga tadi, bahan bakar, panas, dan oksigen, dari manusia ini tadi harus memutuskan satu dari unsurnya supaya tidak terjadi kebakaran. Nah, untuk itu juga kami beritahukan bahwasanya kami di sini anggota Brigade Manggalangi sebagai pemadam untuk di hutan konservasi, bukan di lahan, bukan di perkebunan. Nah, namun untuk di perkebunan dan di lahan, karena posisi kami di daerah Kota Dumai, kami siap membantu untuk kebakaran lahan perkebunan pertanian di Kota Dumai sesuai dengan konsep kita sinergitas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai. Baik, untuk itu kita mulai dengan paparan kami. Ini Eksos Manggalangi Daob Dumai 2014 oleh Karawas Dumai. Nah, ini profil dari pimpinan kami, mungkin gambarnya tidak terlalu kelihatan. Selanjutnya di sini 0813 6568 6052. Jabatan Kepala Daerah Operasi Daob Dumai, yaitu Kepala Brigade Manggalangi Daob Dumai. Itu berkegiatan di Buri, daerah Tasik Serai. Kemudian SM Balai Raja 18.000 hektar. SM PLG Subanga 5.087 hektar. Ini di Minas. Kemudian CA Pulau Berki 5.509,6 hektar. Panah warna merah itu daerah Dumai. Posisi wilayah kerja Daob Dumai.
Kemudian kita untuk daerah Provinsi Riau itu ada 5 menggalan nih, 5 daop. Kita di Dumai, kemudian daop Siak, daop Batam, daop Rengat, daop Pekanbaru di Kutani. Sebelum pemekaran kita punya 5 kecamatan di Kota Dumai. Nah, kemudian Rokan Hilir ada 14 kecamatan. Sebagian Kabupaten Bengkalis 2 kecamatan. Nah, mungkin dari bapak-bapak sekalian merasa banyak wilayah kerjanya. Jadi mobil slip-on 3 unit, mobil Isuzu Manilo untuk mengangkat anggota itu 2 unit, mobil Suzuki ATV 1 unit. Ini yang sekarang dikendarai oleh pimpinan kita untuk sosialisasi. Kemudian mobil tangki kita 1 unit, itu mobil tangki karena kebakaran ini yang kendalanya sumber air. Nah, kita persiapkan 1 tangki untuk kebakaran yang sulit dijumpai sumber air. Sepeda motor Bosowa atau yang sepeda motor trail itu ada 4 unit, sepeda motor Mega Pro 2 unit. Ini untuk patroli. Kemudian GPS 4 unit, AWS 1 unit. AWS ini Pak, dia sama dengan SPBK, sistem perangkat bahaya kebakaran. Jadi kita monitor terus sistem bahaya kebakaran ini kita monitor. Jadi setiap harinya basis kita diumumkan kita gunakan. Nah, ini peralatan tangan yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada cabang untuk mesin, untuk selang penyalur pemadaman itu bisa kita cabang 2, 4 sampai 8. Kemudian mesin pompa untuk mekanik kita ada kompresor sendiri untuk perbaikan mesin-mesin yang telah dipakai atau berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami menyampaikan permohonan maaf. Seyogyanya Pak Kadis sendiri yang akan menyampaikan materi ini. Kebetulan beliau dari malam harus berangkat menemani Pak Wati sebagai pembina Dewan Ketahanan Pangan Nasional ke Bandung. Jadi beliau mengamanahkan kepada kami untuk menyampaikan makalah ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Polres Dumai dan unsur-unsur pimpinan, Bapak Camat, Lurah maupun yang mewakili, serta bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya muliakan. Hutan konversi 33.000, artinya kawasan hutan yang memang bisa kita pakai untuk keperluan di luar hutan, pemukiman, perkebunan dan sebagainya. Nanti kita coba bahas masalah kawasan itu dengan Pak, kenapa kebakaran itu banyak terjadi. Kalau kita lihat di data hotspot memang di dalam kawasan hutan, tapi kenyataannya di situ sudah banyak masyarakat, perkebunan dan sebagainya. Jadi pembukaan lahan untuk pembangunan dan pengembangan area APH, ATI, perkebunan, pertanian di bidang keanekaragaman. Apabila kita mengelola gambut itu dengan tidak bijaksana, maka ekosistem ini akan rusak. Terjadi pengeringan. Gambut ini kan sebagai spot Pak ya. Jadi ketika dia sudah itu totalnya ada 100 lebih hotspot. Itu banyak terjadi di HTI, tapi HTI yang lahannya sudah dirawat oleh masyarakat. Tetapi secara tanggung jawab mereka harus bertanggung jawab untuk mengamankan wilayahnya. Di HPH juga ada, di kebun juga banyak. Ini data yang ini Pak Guru ada isi, ada 140 hotspot yang berhasil kita padamkan ketika tahun 2013-2014. Totalnya ada 162 hektar luasannya. Ada Bukit Bukit Timah, Bukit Batrek, Lutung, Parit Hitam. Yang terbesar itu di Bangsa Aceh, sekitar 35 hektar luasan. Kemudian di bulan Februari di area SPI ada
Palas, Meranti Laut, dan masih banyak lagi yang telah berhasil dipadamkan oleh kami maupun tim dari BPBD. Kita masukkan Satpol PP, sekarang kita masukkan PT Rekam sebanyak 27 orang dengan SK Wali Kota. Kemudian kita punya Regu Karhutla sebanyak 35 orang, sebelumnya 22 orang. Alhamdulillah UGD kita bekerja sama. Dinas lingkungan dengan anggaran ada ya, belum tahu. Jadi dari segi peralatan yang ada semuanya hanya dari dinas kehutanan saya yang sudah ada. Persoalannya sebenarnya kan kita temanya ini Pak, seperti yang terakhir yang disebut oleh Bapak Kepala Dinas Kehutanan, lebih baik melakukan pencegahan secara dini. Sekarang itu yang kita buat kesimpulannya Pak, bagaimana melakukan upaya pencegahan dininya. Ditambah itu sebelum Pak ya, berarti kan sesudah ulangi saat. Kalau saat tadi yang disebut Bapak tadi ada alatnya di masing-masing kecamatan, di kelurahan, di BKSDA, di Polresnya mungkin itu saat terjadi. Setelah terjadi mungkin apa dinas sosial, apa dinas kesehatan. Makanya sebenarnya Bapak Ibu sekalian kami undang di sini forum kerukunan umat beragama. Kami undang forum kerukunan umat beragama dengan tujuan beliau adalah wadah seluruhnya agama yang ada di Kota Dumai, sehingga beliau mungkin ada lembaga dakwahnya, ada MUI-nya, ada mungkin badan gerejanya yang bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa apabila terjadi kebakaran begini menurut kesehatan, menurut polisi atau hukumnya begini, menurut lingkungannya begini. Itu yang kita harapkan dari forum kerukunan umat beragama. Sebenarnya kita bahas harapan kita dari situ Pak, sehingga pencegahan ini itu betul-betul kearifan lokal kita kedepankan, sistem kearifan lokal kita galakkan, terus budaya-budaya tanggung jawab secara lokal kita tingkatkan. Itu sebenarnya yang kita harapkan, sehingga alasan kita yang mengatakan ini tidak ada anggaran, tidak ada peralatan dan lain-lain tidak akan menjadi suatu alasan, karena kebakarannya tidak terjadi. Tapi kalau terjadi kebakarannya pasti peralatan lagi, dananya lagi, itu alasannya. Tapi kalau tidak terjadi kebakaran, apa kita harus sibuk? Karena masyarakat setiap lahannya sudah terdeteksi, setiap lahannya sudah ada kearifan lokal yang melakukan sanksi. Misalnya masyarakat RTA sepakat ya, apabila ada kebakaran, sama-sama mereka membuat mendis masyarakat tersebut, warga tersebut. Nah inilah yang kita harapkan ke depan. Itu upaya preventif yang lebih bagus, lebih baik. Makanya kami harapkan nanti sebenarnya dari Bapak Forum Kerukunan Umat Agama, ketuanya kami undang, bagaimana masukan dari beliaunya, termasuk dari Rektor Universitas Santa Kuning kami undang sebenarnya, dari mana porsi lembaga pendidikan di tingkat universitas memberikan suatu masukan kepada kita, sehingga nanti pada saat memulai kesimpulan kita simpulkan apa ruang geraknya secara menyeluruh di pemerintahan. Saya lihat dari konsep dinas kehutanan sudah clear konsep geraknya, tinggal database-nya Pak, di kecamatan A itu ada berapa mesinnya, sebenarnya itu perlu Pak. Terus dari segi bahan konservasi mereka siap mati. Berarti kalau ada MPH yang mau kita lahirkan atau mungkin FKPM dengan polisi perlu latihan, berarti dinas kehutanan dan badan konservasi siap untuk melatih tanpa dipungut biaya, itu Pak ya. Nah itu bahan-bahan yang begitu kita minta. Nanti FKPM dari Bukit Kapur sama Bukit Patren suruh latihan ke ini konservasi sumber daya latihan, dapat piagam Pak, dapat minum Pak, kuat jelas. Tapi tidak dapat uang Pak, karena nggak ada anggaran. Hanya dilatih bagaimana megang bomba, bagaimana nyemprot, bagaimana menghidupkan bombanya. Ini kira-kira yang perlu kita sepahami. Paling tidak bagaimana upaya deteksinya. Jadi kami minta kita buat dokumennya Pak, kita ambil masukannya Pak, sehingga dari misalnya dari Polres apa, mungkin dari Bapak Kapolsek apa, dari Bapak Camat apa, dari dinas-dinas apa, kita arahkan Pak, dapat grafik wujudnya upaya preventif apa yang sebenarnya yang terbaik. Itu sebelum Pak. Pada saat, kalau saat terjadi misalnya dinas kehutanan punya alat, basis peralatan mana yang paling terdekat untuk didorong? Itu kalau terjadi saat
Setelah bagaimana dinas sosial merehabilitasi, bagaimana dinas kesehatan membuat suatu posko untuk korban-korban Saya mewakili beberapa instansi yang hadir pada masyarakat di luar Kecamatan dengan Dampai dan MS9 misalnya beberapa itu hadir. Jadi saya mengambil kalau ada yang dikamakan dari sebelum kejadian sedang kejadian itu biasa kita di Kecamatan mungkin kalau belum kejadian kita memberikan himbauan kepada masyarakat. Jadi kalau kejadian begitu juga kita sama-sama dengan breakdown dan semacam itu dengan pihak lembaga-lembaga sama-sama melaksanakan pemadaman dan setelah kejadian kita mendata apa-apa yang terjadi dari masyarakat. Itu yang kita lakukan di tingkat kecamatan sama ini. Tapi apabila kejadian kebakaran, tentu ini sebabnya musim kemarau. Musim kemarau itu tentunya kita kesulitan air. Jadi air inilah salah satu mungkin yang menjadi solusinya. Kalau ada mesin peralatan, kalau air tidak ada sama juga tidak. Apa mau dipadamkan di barat dengan kejadian kita terpaksa air tinggi. Tidak ada tinggi mau masuk kami sempit. Ini satu kesulitan. Tidak ada yang mau masuk. Jadi ini akan kita datang lama-lama seperti menonton. Tidak ada usaha yang kita buat. Kita lakukan karena ada kesulitan medannya. Mungkin kalau saya berpikir pribadi, apa tidak memungkinkan kalau dari laut karena kita pasang pipa atau perahu disemprotkan dekat terminal itu, sehingga kita keperluan air laut bisa disebut dengan pikiran seperti itu. Jadi kalau dari sana bisa kita waspada sejauh manapun di sekitar polsek, SDDI pernah selesai, mungkin bisa kita tanggulangi dengan menggunakan air laut. Jadi kalau air laut waktu kemarau sudah kering semua, rontak, jadi beberapa kali kita cek airnya kering. Sehingga dengan ada kejadian sampai itu kan kita keputusan yang diambil. Jadi baru bilang tadi seperti itu, memang saya terpikir dari tadi gitu kan. Dan terkadang itu ramai itu terus luasnya pemain. Itu pertanyaan siapa yang dikerang ini? Selain kita kalau waktu itu tidak pernah mengenai undang-undang pertanahan atau kuliah, ada 3 hal yang menghapus hak warga tentang tanah. 1, hapus haknya telah dijual. Hapus haknya, dijual karena tidak ada lihatnya. Kedua, dihibahkan. Hapus juga hak dia, tidak ada lihat untuk dijual. Ketiga, ditelantarkan. Ini mungkin termasuk kategori yang ditelantarkan ini. Dia tidak mampu mengurus lahannya. Kadang-kadang saya kan orang yang berpikir juga ya. Kalau ditelantar saya pun sampai punya lahan. Kenapa orang punya lahan di sini? Saya pun sanggup, tapi tidak sanggup mengeluarkan. Kategori ketiga ini ditelantarkan. Berulang-ulang di situ saja membuatkan. Kamu terbaiknya kalau dari kalangan buka kampung jauh-jauh dari situ lah kalau memang sudah mampu kan. Tapi itu adalah keputusan. Karena kita lihat dari mana dalam hukum ini benar tidak ini. Kalau tidak kenal seperti itu, 3 hal yang membuat menghapus hak ke orang atas tanah. Itu segala macam itu kalau sudah ditelantarkan. Cuma penerapan hukum ini tidak benar-benar dengan tindakan hukum ini. Nah, siapa yang dihapus tidak belum pernah. Kemudian diambil, makin lama terbalik lah. Makin ditelantar, semakin lama makin menambil dalam perkara. Padahal terlambat itu sudah 20 tahun ya. Nah, ini mungkin ada harus ada bagian tanah juga di sini untuk mengendalikan itu. Jadi, ini
sini kita yang pertama yang akan kita tanda tangani Pak. Yang akan kita tanda tangani ini ada di halaman 10. Sebelum Bapak tanda tangani, mohon dilihat isinya bahwa kita ini siap jadi relawan, kita siap jadi garda depan, kita siap menjadi sumber informasi dan membuka informasi. Ini yang mau kita sepakati untuk kesepakatan bersama. Kita akan tanda tangani ke depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup kesimpulan-kesimpulan yang akan dianeh tadi Pak, mudah-mudahan akan kami kirimkan Bapak-Bapak sekalian, dan kesepakatan bersama yang kita tangani akan kita kirimkan Bapak-Bapak sekalian. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan? Kita akan berkomunikasi dan bersinergi melalui koordinasi, baik melalui EPON maupun melalui upaya koordinasi menuju rekan-rekan sekalian dan Bapak-Bapak sekalian. Itu kita buat kesepakatan bersama. Marilah kita menjadi relawan, marilah kita menjadi garda depan, marilah kita memberikan informasi baik mendengar, melihat maupun mengetahui diri kami. Ini harapan kami. Semoga pertemuan kita ini membawa faedah, membawa suatu perubahan mindset kita, bukan berbasis anggaran baru kerja, tapi berbasis pahala. Pasti saya mau kerja. Itu Pak ya. Kerjanya bawa pahala maksudnya, relawan ya Pak. Dengan duduk meja menang itu maksudnya. Ya Pak ya. Terima kasih. Selanjutnya kami simpulkan Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan ini akan kita segera sinergikan lebih lanjut kepada dinas-dinas yang lebih kompeten yang memiliki sarana prasarana dan sumber dana sehingga kegiatan ini bukan hanya sia-sia belaka. Selanjutnya bagaimana teknik-teknik kreativitas seperti yang diarahkan Pak Ustadz Teung tadi mensosialisasikan, menyampaikan kepada masyarakat efek hukum, efek kesehatan, efek lainnya untuk strategi macam-macam yang kita buat. Harapan kami dinas lingkungan dan dinas kesehatan maupun sosial maupun dinas terlebih dinas kehutanan, mereka bantu kami, kita sama-sama ke wilayah mana, contoh sama wilayah Bundang. Ini masyarakat saya kumpulkan, cuma sampai dari komisi surat kesepakatan bersama itu setelah ditandatangani kembali ke komisi perbanyak akan kami distribusikan sesuai dengan yang surat kami undangan. Jadi terima kasih. Kalaupun ada penyambutan kami, ada pelayanan kami, ada yang kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu sekalian, kami mohon Allah Subhanahu wa taala dengan fadilahul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudahan kasih Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampunilah dosa dan kekhilafan kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Tuntun dan bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mana kan? Jauh. Ini tanda tangan apa nih? Satu aja Pak. Ini nama, tantangan ini, nama ini, tantangan ini.